Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wardana dengan NIM 2024 0501 03 Kali ini saya akan mengerjakan tugas ulangan tengah semester yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Imran SEMAK dengan mata kuliah Manajemen Akuntansi. Baik, yang pertama yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk penggunaan internal oleh manajer dan pemangku kepentingan lainnya dalam organisasi. Ada beberapa peran akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, yang kedua penganggaran atau budgeting, yang ketiga yaitu pengendalian operasional, yang keempat pengukuran kinerja, yang kelima peningkatan efisiensi, yang keenam manajemen risiko. Baik, yang berikutnya yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya atau cost adalah seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomis yang lainnya, barang atau jasa yang akan memberikan manfaat baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Pengorbanan yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya atau cost yang sudah memberikan manfaat dalam artian sudah terpakai disebut dengan beban. Biaya atau cost yang belum terpakai atau yang belum menjadi beban dicatat dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Contohnya itu seperti persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, atau supplies atau aktiva yang belum digunakan. Baik, yang berikutnya yaitu cost, volume, and profit, dan perencanaan laba. Definisi cost, volume, profit menurut Garrison, Norren, dan Brewer 2018, analisis cost, volume, and profit atau CVP adalah suatu alat analisis manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya atau cost, volume penjualan atau volume, dan laba atau profit. CVP membantu manajemen dalam merencanakan laba dan menentukan strategi operasi jangka pendek. Dengan menyiarkan bagaimana perubahan dalam volume penjualan, harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap mempengaruhi laba bersih. Tujuan utama dari CVP adalah membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga, volume produksi, serta perencanaan laba. Dengan memahami hubungan antara elemen-elemen tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja bisnis dan membuat keputusan yang tepat. Yang berikutnya yaitu perencanaan laba multi-produk entity. Perencanaan laba adalah proses penetapan target keuntungan yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tertentu melalui pengendalian pendapatan dan biaya. Proses ini melibatkan analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Beberapa langkah yang umumnya ditempuh perusahaan dalam perencanaan laba jangka pendek adalah menentukan volume penjualan yang diharapkan. Ini adalah langkah awal yang krusial karena volume penjualan menjadi dasar dari seluruh perencanaan. Yang kedua yaitu menyusun anggaran produksi sesuai kapasitas. Berdasarkan volume penjualan yang ditargetkan, perusahaan kemudian menyusun rencana produksi. Ini termasuk merencanakan beberapa banyak unit produk yang harus diproduksi agar permintaan terpenuhi. Yang ketiga yaitu menghitung biaya variabel dan biaya tetap. Pada langkah ini, perusahaan mengidentifikasi dan menghitung semua biaya yang terkait dengan produksi.
Yang keempat yaitu menganalisis margin kontribusi atau contribution margin. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan penjualan dan total biaya variabel. Yang kelima yaitu menentukan target laba. Dengan memperhatikan break-even point, setelah menganalisis margin kontribusi, perusahaan dapat menentukan target laba yang realistis. Analisis break-even point atau BEP digunakan untuk membantu langkah ini. Baik, yang berikutnya yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah pola atau cara biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Artinya, biaya tidak selalu bersifat tetap, melainkan dapat naik atau turun atau berubah-ubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Pemahaman terhadap perilaku biaya penting karena manajemen sering kali harus mengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan produksi, penyusunan anggaran, hingga strategi harga jual produk. Baik, yang berikutnya yaitu analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Konsep keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh manajemen untuk memilih strategi alternatif dalam periode relatif singkat dengan tujuan utama agar keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Keputusan jenis ini sering juga disebut sebagai keputusan taktis, yang hasilnya dapat langsung dirasakan pada tahun keputusan tersebut diambil. Pada dasarnya, keputusan jangka pendek harus mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Dalam aspek marketing, keputusan jangka pendek biasanya menyangkut kegiatan yang dapat segera memberikan dampak terhadap penjualan, citra, atau hubungan dengan pelanggan. Misalnya yaitu menetapkan diskon atau promosi musiman. Itu tujuannya untuk mendorong pembelian segera untuk meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu meluncurkan kampanye iklan sementara untuk meningkatkan kesadaran mereka mendorong produk baru atau menanggapi tren pasar yang sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu mengubah saluran distribusi dalam waktu singkat. Mengoptimalkan penjualan dengan menjangkau pasar yang belum tergarap atau mencapai taktik baru untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang keempat yaitu mengeluarkan paket produk hemat untuk menarik pasar tertentu, menarik segmen konsumen tertentu, meningkatkan nilai persepsi, dan mendorong pembelian produk dalam jumlah yang lebih besar.